Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mudharabah. Pengertian kata mudharabah berasal dari kata darob yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut mudharabah karena pekerja atau mudharib biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga darob fil ardi. Dalam bahasa Irak atau penduduk Irak menamakannya mudharabah. Sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya kirat. Kirat berasal dari kata al-qardu yang berarti al-qathu atau potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Mudharabah atau kirat termasuk dalam kategori syirkiyah. Di dalam Al-Quran kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas dengan istilah mudharabah. Al-Quran hanya menyebutkan secara musytaq dari kata darabah yang terdapat sebanyak 58 kali. Dua jenis mudharabah. Mudharabah muqayyah merupakan salah satu dari beberapa jenis akad mudharabah. Beberapa lainnya adalah mudharabah mutalaqah, adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelolaan dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaan. Pemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelola digunakan produk tabungan atau pembiayaan lain. Mudharabah musytarakah biasanya digunakan oleh berbagai pembisnis yang ingin secara independen mengelola bisnisnya, sedangkan pihak pengelola hanya sebagai pelaksanaan saja. Sedangkan berjalannya usaha, pihak pengelola juga dapat ikut menanamkan modalnya di usaha. Manfaat mudharabah muqayyah. Mudharabah merupakan jenis akad mudharabah antar pemilik dana dengan pengelola dana yang saling bekerja sama. Tugas daripada pemilik dana adalah untuk menentukan objek usaha, sedangkan pengelola dana hanya menjalankan saja. Mudharabah muqayyah dimanfaatkan untuk membiayai pembiayaan tertentu yang mempunyai prospek margin yang tinggi atau sesuai dengan permintaan pemilik. Bank syariah pada transaksi ini merupakan agen penghubung antara mudharib dengan syahibul ma'al. Maka dari itu bank syariah akan mendapatkan keuntungan seperti upah biaya jumlah yang diperoleh oleh bank syariah selalu tetap dan tidak tergantung pada keadaan usaha yang dilakukan. Biaya yang diterima ini harus dimasukkan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan. Fitur mudharabah muqayyadah. Fitur pada mudharabah muqayyadah antara lain: bank dapat digunakan sebagai channeling agen, di mana bank dan nasabah dapat menerima dana dari ashabul ma'al, dan bank dapat bertindak sebagai perantara atau penghubung bank sebagai
exciting agent, di mana bank dapat menerima modal atau dana dari pemilik dana syabih atau bisa disebut juga syahibu ma'al untuk dimasukkan pada sektor pembiayaan yang disepakati. Nasabah juga mendapatkan modal untuk dikelola sebagai mudarib, dan sanabah juga dapat berhutang pada bank. 3. Rukun mudarabah. Akad mudarabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudarabah adalah ijab dan kabul, yakni lafaz yang menunjukkan ijab dan kabul dengan menggunakan mudarabah, mukaridhah, muamalah atau kata-kata searti dengannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudarabah. Menurut ulama Malikiyah bahwa rukun mudarabah terdiri dari rasul ma'al modal amalan dan bentuk usaha keuntungan akidain pihak yang berakad. Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun mudarabah adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, rukun mudarabah ada 6, yaitu A. Pemilik dana syahid atau sahibul mal, B. Pengelola atau mudarib, C. Ijab qabul atau singhat 45 Hijriah Az-Zazuli. Kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah hukum Islam dalam masal nisbah keuntungan. Bagaimana skema al-mudarabah transaksi? Perbaikan skema al-mudarabah. Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal. Setelah itu bank akan memberikan modal 100% untuk dikelola nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Ketika akan berlangsung telah ditentukan bagi hasilnya atau nasabah. Jika terjadi kerugian ketika merupakan kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh bank setelah proses usaha berjalan, lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan nasabah. Selain itu juga nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.